Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pagi ini? Ibu harap anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, langsung saja. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, yang mana pembahasannya mengenai Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 17 dan juga hadis terkait hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Oke, pada minggu kemarin kita sudah mengupas mengenai Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24 dan juga Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 17. Ya, kemarin kita sudah belajar mengenai ayat, kemudian terjemahan, kemudian analisis mengenai isi kandungan surat tersebut. Pada pertemuan minggu kemarin, Ibu memberikan tugas mengenai tebak terjemahan atau mufrodat, ya. Ayo, siapa yang belum mengerjakan? Oke, Ibu harap sudah mengerjakan semuanya ya. Oke, kali ini kita akan mengupas ya tugas itu dulu, kemudian baru masuk ke materi selanjutnya. Oke, silakan anak-anak dibuka pekerjaannya, kemudian kita simak ya bersama-sama. Langsung saja. Yang pertama, slide kelima yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Sudah dibuka anak-anak? Ya, lanjut. Yang pertama yaitu kata waqadha. Ada yang tahu itu artinya apa? Iya, benar sekali, artinya dan menetapkan atau memerintahkan. Beri tepuk tangan buat kita semuanya. Lanjut, nomor 2. Kata yang kedua yaitu ya ba'lughunna. Nah, ada yang tahu ini artinya apa? Iya, benar sekali, artinya telah sampai. Kemudian lanjut yang nomor 3, yaitu al-kibaro, artinya besar atau tua. Ya, lanjut yang nomor 4, yaitu tanharhuma. Ayo, ada yang tahu tidak artinya apa ini? Iya, benar sekali, artinya kami membentak keduanya. Dan yang terakhir dari ayat ini, Ar-Rahmah. Ayo, ada yang tahu artinya apa? Iya, benar sekali, artinya kasih sayang. Oke, dari 5 ayat yang Ibu lingkari tadi, adakah yang betul semuanya? Oke, selamat buat anak-anak yang betul semuanya. Dan yang masih ada salah, silahkan dibetulkan ya. Sip. Lanjut pada slide ke-8, yaitu mengenai Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 17. Oke, di sini Ibu melingkari 6 kata ya, 6 mufrodat. Yang pertama, ayo apa? Iya, ya'iduhu. Nah, artinya apa? Ada yang tahu? Iya, betul. Artinya memberi pelajaran kepadanya. Kemudian yang kedua yaitu kata wawassaina. Nah, ayo artinya apa? Ada yang tahu? Iya, betul sekali ya. Artinya dan kami wasiatkan. Kemudian lanjut yang ketiga yaitu hamalathu. Nah, ada yang tahu artinya apa?
Iya, artinya mengandungnya. Ya, oke, next. Kata yang keempat, yaitu tentang yang berbunyi habbatin min khoradalin. Nah, artinya apa? Artinya dari biji sawi. Ya, itu ya, biji sawi yang sangat kecil itu. Kemudian yang kelima, yaitu bila ma'ruf. Artinya apa? Ayo, ada yang tahu tidak? Iya, benar sekali. Artinya dengan yang baik, ma'ruf, baik, itu ya. Oke, dan yang terakhir, azmi. Ada yang tahu artinya apa? Iya, betul sekali. Artinya ketetapan atau kesungguhan. Oke, dari kedua tugas, kedua slide yang Ibu jadikan tugas, adakah yang betul semuanya? Alhamdulillah. Semoga ini dapat menambah ilmu dan pengetahuan kita. Yang masih salah tidak apa-apa, silakan dibetulkan, dibenarkan agar kita mengetahui ke depannya. Seperti itu ya anak-anak. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi kita pada hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai 3 poin. Berapa? Iya, 3 poin. Poin yang pertama yaitu mengenai hadis terkait hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Poin yang kedua mengenai perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian poin yang ketiga mengenai hikmah apa sih yang kita dapatkan dari hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Jadi, hadis yang terkait hormat dan patuh kepada orang tua di sini, Ibu mempunyai 2 hadis ya. Jadi ada 2 hadis yang terkait bab hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Mari kita kupas satu persatu ya. Hadis yang pertama, silakan anak-anak bisa membuka slide PPT juga yang Ibu kirimkan ya. Di situ sudah ada mengenai hadisnya. Atau bisa dibuka buku anak-anak semuanya ya. Oke, silakan disimak ya anak-anak. Bunyi hadis yang pertama yaitu Haddatsana Saiban bin Faruq, Haddatsana Abu Awanah, an Suhaili, an Abihi, an Abi Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Roghima anfu thumma roghima anfu thumma roghima anfu. Kila maya Rasulullahi qala man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima falam yadkhul jannah. Oke, langsung saja kita artikan mufrodatnya ya anak-anak. Silahkan diperhatikan, nggak boleh ditinggal kemana-mana. Oke, siap? Oke. Haddatsana Syaibanu banu Faruq. Kami diceritakan oleh Syaiban bin Faruq. Kemudian haddatsana Abu Awanah. Dari Abu Awanah. An Suhail, dari Suhail. An Abihi, dari ayahnya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, roghima anfu, celakalah dia. Tumma roghima anfu, celakalah dia. Tumma roghima anfu, celakalah dia. Kila ya Rasulullah, siapa yang celaka ya Rasulullah? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, man adraka, barang siapa yang mendapati abawaihi,
kedua orang tuanya ngindal kibari di usia lanjut, ahadahuma salah satu di antara mereka, au kilaihima atau keduanya, falam yadkhul jannah maka tidak akan masuk surga. Itu ya anak-anak. Itu tadi untuk mufradatnya ya anak-anak. Jika masih ada yang bingung, silahkan ditanyakan ke ibu di akhir pembelajaran nanti ya. Oke, kita lanjut dulu pada terjemahan hadis ini secara keseluruhan. Tadi kan perkata ya. Jadi sekarang secara keseluruhan terjemahan dari hadis yang tadi, hadis riwayat Muslim ya. Oke, terjemahannya. Kami diceritakan oleh Syaiban bin Faruq dari Awanah, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, dia celaka, dia celaka, dia celaka. Lalu seorang tersebut bertanya, siapakah yang celaka ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut usia, atau salah satu dari keduanya, namun ia tidak berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya, maka dia tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi seperti itu ya anak-anak untuk terjemahannya. Kemudian untuk analisisnya setelah kita membahas hadis yang kedua. Baik, langsung saja kita masuk pada hadis yang kedua yang berbunyi Haddasana Adamu Haddasana Sub'atu Haddasana Habibu bin Abi Thabitin qala sami'tu Abal Abbasi sya'ira wa kana la yuttahamu fi hadithihi qala sami'tu Abdullah bin Amri radhiyallahu anhuma yaqulu ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanahu fil jihadi faqala ahayyun alidaka qala na'am qala fa fihima fajadid. Itu ya anak-anak. Setelah kita membaca dan mengetahui hadis yang kedua, selanjutnya kita akan mencari mufradat dari hadis tersebut. Ya, ini ya silakan didengarkan, oke? Haddasana Adam, dari Adam. Haddasana Syu'bah, dari Syu'bah. Haddasana Habibu bin Abi Thabitin, dari Habib bin Abi Sabit. Qala, dia berkata, sami'tu, aku mendengar, Abal Abbasi, dari Abu Abbas, asy-syair, seorang penyair, wa kana la yuttahamu, tidak dituduh, fi hadisihi, dalam pidatonya, qala, dia berkata, sami'tu, aku mendengar, Abdullah bin Amri, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhuma, yaqulu, dia berkata, ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasta'zanah, kemudian dia meminta izin, fil jihadi, untuk ikut berjihad. Faqala, beliau pun bertanya, ahayun walidaika, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala, laki-laki itu pun menjawab, na'am, iya. Qala, Nabi berkata, fafihima, kepada keduanya,
fajahid, kamu berjihad. Itu tadi mufradat dari hadis yang kedua. Jika ada yang masih kesusahan dalam mengartikan mufradat, nanti bisa ditanyakan di akhir pembelajaran ya anak-anak. Selanjutnya kita akan menggabungkan arti dari mufradat-mufradat yang telah kita cari menjadi buah terjemahan yang utuh. Artinya apa sih Bu? Terjemahannya itu apa sih Bu yang lengkap? Nah, ini ya, Ibu bacakan. Jadi, dari Adam, dari Sub'ah, dari Habib bin Abi Sabit berkata, aku mendengar dari Abu Abbas, seorang penyair yang tidak dituduh dalam pidatonya, berkata, aku mendengar Abdullah bin Amri radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu laki-laki tersebut meminta izin kepada Nabi untuk ikut berjihad. Maka beliau bertanya, Nabi Muhammad bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kemudian laki-laki tersebut menjawab, ya, iya. Beliau berkata, kepada keduanya kamu berjihad atau berbakti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi itu ya anak-anak, selesai sudah kita membahas ayat mengenai hadis, ya, bacaan hadis, kemudian mufradat dari hadis dan juga terjemahan dari hadis. Sekarang kita akan menganalisis satu persatu dari kedua hadis tersebut, ya. Ada yang tahu tentang apa sih hadis tadi itu? Iya, ada yang tahu? Oke. Jika belum tahu, Ibu akan menjelaskan mengenai analisis hadis pertama. Tadi hadis pertama itu bercerita mengenai penegasan Rasulullah SAW, bahkan sampai 3 kali beliau mengucapkan dia celaka, dia celaka, dia celaka, ya. Siapa yang celaka? Nah, di situ Rasulullah menjelaskan bahwasanya yang celaka adalah mereka yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan tidak hanya celaka saja, Rasulullah juga memberitahukan bahwasanya mereka yang tidak berbakti kepada kedua orang tua tidak akan mendapatkan hadiah berupa surganya Allah. Jadi kesimpulan dari hadis yang pertama ini adalah akan celaka dan tidak akan mendapatkan surga bagi mereka yang tidak berbakti kepada kedua orang tua, ya. Oke. Untuk analisis hadis pertama, ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui WhatsApp grup ya anak-anak. Oke, kita lanjut pembahasan ke hadis yang kedua. Nah, tadi pada hadis yang kedua menceritakan bahwasannya ada seorang laki-laki yang menemui Rasulullah untuk meminta izin kepada Rasulullah untuk apa? Untuk ikut pergi berjihad atau berperang di jalan Allah. Jadi, sebelum Rasulullah ini menjawab boleh atau tidak, Rasulullah bertanya dulu kepada seorang laki-laki ini. Wahai kamu, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kemudian laki-laki ini pun menjawab, iya Rasulullah, kedua orang tua saya masih hidup. Seperti itu ya. Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya jihadmu ini adalah berbakti kepada orang tua. Ya. Seperti itu ya. Jadi kesimpulan dari hadis yang kedua ini bahwasanya berbakti kepada orang tua ini pahalanya sama dengan
orang yang pergi berjihad, atau bahkan lebih utama berbakti kepada kedua orang tua daripada berperang di jalan Allah. Jadi seperti itu ya. Kedua hadis ini menjelaskan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua ini sangatlah penting ya. Jadi jangan diremehkan. Seperti pada pertemuan yang kemarin, tidak boleh berkata tidak boleh meninggikan suaranya, tidak boleh berperilaku tidak sopan kepada kedua orang tua. Nah, itu ya anak-anakku semuanya. Jadi jangan ya kita durhaka kepada kedua orang tua. Seperti ini ya, seperti ya walaupun ini hanyalah cerita rakyat, tapi kita dapat mengambil hikmahnya ya, seperti ceritanya Malin Kundang. Ya, Malin Kundang itu dia semasa sudah sukses, semasa sudah kaya raya, tidak mengakui bahwasanya itu adalah ibunya. Kemudian ibunya mengutuknya menjadi batu. Nah, itu juga termasuk bukti bahwasanya berbakti kepada orang tua itu penting, dan jangan pernah durhaka kepada orang tua. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, yang ingin ditanyakan silahkan chat di kolom WhatsApp ya. Oke, baik, kita lanjut pada subbab yang selanjutnya, yaitu mengenai perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan juga guru. Seperti itu ya. Yang jelas perilaku ini tuh merupakan pengamalan dari Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24, Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17, dan juga hadis terkait yang baru saja kita bahas tadi ya. Di sini sebenarnya ada banyak sekali, tapi Ibu hanya menyantumkan beberapa saja ya di PPT. Silahkan juga disimak di PPT ya anak-anak. Yang pertama, perilakunya itu apa ya? Oke, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Iya, benar ya, ini juga sudah dibahas di Quran surat Al-Isra ya, nah, ayat 23 dan juga 24, bahwasanya kita tidak hanya diperintahkan oleh Allah untuk berbakti pada orang tua, tetapi yang paling utama itu kita harus beribadah hanya kepada Allah, bukan yang lainnya atau yang selain Allah ya. Jadi itu sangat tegas diperintahkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Oke, lanjut. Yang selanjutnya, selalu bersikap baik dan berperilaku sopan terhadap kedua orang tua. Sebenarnya di sini bukan hanya untuk pada kedua orang tua ya, orang yang lebih tua itu juga bisa kita terapkan di situ. Seperti misal ada orang yang lebih tua duduk ya, kita kan akan lewat, kita membungkukkan badan dan bilang permisi ya Bu, permisi ya Pak, seperti itu ya. Itu juga sudah termasuk bersikap sopan santun kepada orang tua ya. Jadi semisal ada orang tua duduk, jangan kita langsung lari malahan. Nah, tidak bilang permisi atau mengucapkan apa-apa ya, itu tidak diperbolehkan. Seperti itu ya. Oke, langsung ke perilaku yang selanjutnya, mengenai selalu mendoakan orang tua sebagai ungkapan terima kasih kita sebagai anak. Ini tuh harus wajib ya. Jadi setelah kita selesai sholat 5 menit saja itu ya, kan itu tidak lama ya. Jadi kita sempatkan berdoa untuk kedua orang tua kita. Semoga orang tua kita diberi kesehatan, diberikan umur panjang, seperti itu ya anak-anak. Oke, lanjut. Menaati orang tua sepanjang tidak berbuat buruk dan menyekutukan Allah. Ya, itu ya. Jadi kita itu harus menuruti atau menaati semua ucapan orang tua apabila ucapan atau perintah orang tua ini baik ya, tidak menjerumus ke hal-hal yang buruk atau hal-hal yang bisa menyekutukan Allah. Itu ya.
Kalau semisal orang tua menyuruh hal yang buruk atau menyekutukan Allah, kita menolaknya ya, menolaknya, kemudian memberitahu kepada mereka bahwasanya hal tersebut itu tidak baik ya. Lanjut, perilaku yang terakhir yaitu senantiasa menjalankan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga bersabar. Nah, di sini ya, itu juga penting. Di samping kita berbakti kepada kedua orang tua, kita juga harus menunaikan sholat 5 waktu. Karena apa? Karena amalan pertama yang dihisap nanti adalah sholat. Ayo, semisal sholat kita bolong, gimana nanti kita di akhirat ketika ditanya itu kita gimana? Seperti itu ya. Sholat itu nggak sampai 10 menit ya, paling nggak ya 10 menit, 15 menit itu sudah ya, nggak sampai yang berjam-jam. Jadi kita harus selalu tidak boleh meninggalkan sholat. Kalau bisa tepat waktu juga itu lebih baik, itu ya anak-anak. Jadi jangan lupa sholatnya ya. Oke. Terus kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, harus senantiasa berbuat baik kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua, kepada bapak ibu guru, kepada teman, kepada adik, kepada siapapun ya. Kita harus berbuat baik. Jadi jangan merasa kita itu lebih tua, jadi kita boleh semena-mena kepada adik kita. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kita harus berbuat baik pada semuanya. Oke? Siap? Siap. Terus kemudian kita juga harus bersabar. Nah, ayo bersabar, gak boleh emosian. Semisal dikasih tugas sama bu guru, sama pak guru, kita itu juga harus bersabar. Ini tuh kewajiban kita ya, sebagai murid, sebagai siswa yang memang sedang mencari ilmu, sedang mencari pengetahuan dari bapak ibu guru ya. Semisal tidak tahu, boleh ditanyakan kepada bapak ibu guru. Jadi jangan langsung emosi, jangan terus kemudian menyerah, tidak dikerjakan. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak. Jadi sabar. Itu memang kewajiban kita gitu ya. Jadi kita itu harus sadar, oh ini yang butuh kita, kenapa kok saya nggak mengerjakan tugas. Nah, padahal kan itu nggak ngaruh ke bapak ibu guru ya, itu ngaruhnya ke diri kita. Nah, apalagi anak-anak ini sudah kelas berapa? Kelas 11 ya, kelas 11 SMA, kelas 11 MAN ya, kelas 11 MAN yang kemudian nanti yang ingin kuliah, yang ingin mengejar cita-cita. Nah, itu bentar lagi ya. Belum lagi nanti anak-anak itu menghadapi dosen-dosen di perkuliahan. Nah, jadi harus semangat, harus tetap semangat. Seperti itu ya anak-anak.